Halo pendengar RY semua, kembali lagi di konten podcast kita ya. Nah, kali ini aku mau bahas sesuatu yang bermanfaat untuk meredakan rasa stres kalian yang mungkin sering kalian alami dalam kehidupan kalian. Jadi, kali ini aku mau bahas tentang morning pages. Wah, bisa mengurangi stres ya? Sepertinya menarik nih. Kenapa ya harus morning pages? Kenapa aku bahas morning pages? Karena aku baru saja mendengarkan salah satu konten yang juga membahas tentang morning pages dan ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya dapat meluapkan stres yang kita alami. Wah, sepertinya sangat menarik dan bermanfaat ya morning pages ini. Jadi kira-kira seperti apa sih morning pages itu? Jadi morning pages itu adalah salah satu jenis journaling di mana journaling itu adalah salah satu cara mengapresiasikan diri yang selama ini aku tahu journaling itu menuliskan momen-momen indah, kenangan, puisi, atau hal yang lainnya. Ya, setuju banget. Selama ini aku juga ngertinya journaling itu menuliskan momen-momen indah, kenangan-kenangan, kemudian dikasih foto, dikasih stiker, gambar-gambar estetis, seperti itu. Ternyata ada bagian lain lagi dari journaling yang ternyata belum aku ketahui, yaitu morning pages ini ya. Bahkan aku sempat ingin membeli alat-alat journaling seperti yang ada di sosmed dengan ajaran berbagai pernak-perniknya yang notabene pasti memerlukan budget yang banyak dengan dalih untuk menghilangkan stres. Iya, aku setuju banget dan aku juga merasakan hal sama. Jadi ketika melihat video journaling dengan berbagai macam pernak-pernik lucunya, aku juga ingin membeli. Tapi aku juga berpikir kalau itu pasti membutuhkan budget yang banyak gitu kan. Butuh uang yang banyak untuk membeli semua jenis peralatan journaling itu gitu. Dan aku tuh merasa terhibur banget. Oke, jadi langsung saja ya. Kegiatan morning pages itu seperti apa sih? Morning pages ini adalah kegiatan menulis apapun yang dirasakan di pagi hari dan dipikirkan di pagi hari pada sebuah buku. Oke, berarti kan yang kita tuliskan ketika baru bangun tidur itu kan sesuai dengan pikiran saat itu dan pasti sangat random seperti itu kan ya. Nah, kalau yang kita tuliskan itu random, gak ada arahnya, pokoknya dituliskan semuanya, dituangkan semuanya. Kira-kira apa yang akan kita dapat nanti? Menurut penuturan salah satu konten yang aku lihat, ketika ia berhasil membiasakan dirinya melakukan morning pages selama 1 bulan, dampak yang ia rasakan adalah jauh lebih bahagia dan stres yang dialaminya berkurang. Oh iya ya, seperti yang telah dibahas di depan tadi ya. Memang kegiatan morning pages ini tidak diutamakan untuk mencatat suatu hal yang penting secara sistematis, tapi lebih ke pengolahan emosi dan juga stres. Oke, selanjutnya berdasarkan konten yang telah dilihat, kira-kira berapa waktu yang dihabiskan dan juga berapa banyak halaman yang ditulis ketika morning pages ini? Ia selalu meluangkan waktunya untuk morning pages selama 30 sampai 50 menit dengan target 3 halaman penuh. Lumayan banyak dan juga lama ya. Apakah memang aturannya seperti itu, batas minimalnya? Ya, hal ini sesuai banget sama aturan yang seharusnya dipatuhi ketika morning pages dan aturan ini sudah melalui riset tentunya ya. Baiklah, lalu kira-kira bagaimana ya langkah-langkah dalam melakukan morning pages itu? Yang pertama, lakukan morning pages sebagai kegiatan pertama kamu di pagi hari. Yang kedua, jangan berhenti menulis sebelum memenuhi 3 lembar atau 3 halaman. Yang terakhir, yang ketiga, jika kehabisan topik, kamu bisa menulis, "Saya tidak tahu apa yang ingin saya tulis." Bagaimana memulai morning pages? Untuk mulai melakukan morning pages yang kamu butuhkan hanyalah notebook atau jurnal kosong. Kemudian, pastikan juga kamu memupuk konsistensi pelan-pelan untuk mengisi jurnal tersebut. Oke, berarti kesimpulannya
Ketika mau memulai morning pages ya mulai saja ya dengan alat yang sangat sederhana yaitu ballpoint dan juga jurnal atau buku yang ada di sekitar kita. Kemudian ditambahi juga dengan konsistensi. Jadi nggak sehari 2 hari tapi dilakukan terus-menerus dengan konsisten, pelan-pelan sesuai dengan target tadi ya, 3 halaman penuh, baru kita akan merasakan dampaknya di kemudian hari. Nah, morning pages ini kan dilakukan dengan tulisan tangan ya. Bagaimana kalau dilakukan dengan menggunakan gadget ataupun laptop? Rasanya akan berbeda. Analoginya seperti orang yang naik gunung. Kenapa di zaman yang modern ini masih ada orang yang mendaki padahal ada helikopter yang bisa mengantarkannya sampai puncak? Ya, karena yang dicari adalah sensasi dari proses mendakinya kan. Sama dengan morning pages, yang ditekankan adalah prosesnya. Oke, sedikit banyak aku sudah tahu tentang morning pages itu apa. Jadi kira-kira lain kali bisa kita sambung lagi ya tentang morning pages ini agar lebih mendalam. Oke, sekian dulu ya podcast kali ini. Kita bakal sharing-sharing hal yang bermanfaat lagi di lain waktu. See you.